Melanjutkan dari video sebelumnya, merasakan munculnya doji yang kuat pada tubuh Xiaoyan, keheranan melintas di seluruh murid-murid di sekte Mystic Cloud. Pemuda ini yang telah mengalami penampilan angkuh dan mengejek klan Xiao saat itu benar-benar sangat berbeda. Saat Lan Yanran memegang long sword hijau pucat di tangannya, angin berputar-putar berwarna hijau bergulung dan melayang di tubuhnya. Pisau angin yang tajam ditarik dan muncul dalam angin yang berputar. Kadang-kadang mereka akan meledak, meninggalkan banyak bekas luka yang tidak dangkal atau jauh di dalam batu hijau yang keras. Pisau-pisau itu secara bertahap bergerak ke atas, menunjuk Xiaoyan dari jauh. Di bawah pantulan sinar matahari, ujung pisau memancarkan cahaya yang padat dan tajam. Sebagian doji pada keduanya melonjak. Suasana tanah terbuka langsung terbang berat. Lingkungan sekali lagi menjadi tenang karena semua tatapan dilemparkan pada kedua orang itu. Banyak dari mereka ingin tahu seberapa jauh orang muda yang tidak berguna saat itu benar-benar telah mencapai setelah 3 tahun pelatihan ini. Di alun-alun, Xiaoyan perlahan menutup matanya dan segera menghembuskan nafas panjang. Matanya tiba-tiba ditembak terbuka dan nyala api berwarna hijau melintas di mata hitam gelapnya itu. Doji di tubuhnya sekali lagi menjadi jauh lebih dalam pada saat ini. Telapak Xiaoyan dengan erat memegang ganggang penguasa dan merasakan perasaan berat yang berulang kali ditularkan kepadanya. Dia mengangkat matanya dan menatap wanita dengan sosok seperti Willow di depannya. Keduanya saling bertukar pandangan di udara. Kedua tatapan mereka agak rumit. Setelah perjanjian 3 tahun selesai, dendam antara kamu berdua akan sepenuhnya diselesaikan. Aku harap setelah hari ini, semua perselisihan. Tampak Yunleng berkata seperti itu. Namun, di atas batuan batu, Yunleng menatap dua orang yang memberi tit dan tat. Dia terbatuk lembut. Namun, sebelum dia bisa mengatakan semuanya yang dia inginkan, ekspresinya sekali lagi menjadi jelek saat dia menghentikan mulutnya. Ini karena Xiaoyan yang berada di tanah terbuka sudah mengabaikan kata-katanya di bawah pengawasan tak terhitung tatapan. Dia adalah orang pertama yang memecahkan kebuntuan dari kehadiran mereka yang mengesankan. Xiaoyan mengayunkan penguasa berat dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam saat ia dengan kasar menyerang Lan Yanran. Dengan suara lirih, Xiaoyan pun berkata, "Ayo berjuang, Lan Yanran. Sudah 3 tahun, saatnya bayangan hitam menuduh." Sebuah raungan rendah yang telah ditekan selama 3 tahun tanpa sadar dipancarkan dari dalam tenggorokannya. Di bawah tatapan semua orang di tanah terbuka, bayangan hitam itu seperti binatang ajaib yang marah. Penguasa Suan berat dengan lembut bersarang di tanah. Sepanjang jalan, itu meninggalkan jejak penjaga percikan api dan bekas luka yang dalam di permukaan batu hijau itu. Ekspresi Lan Yanran tenang saat dia menghadapi bayangan hitam yang dibebankan langsung padanya. Metode Qi-nya adalah afinitas angin. Oleh karena itu, kecepatan dan kelincahannya cepat adalah hal-hal yang dia sangat baik. Sama seperti Xiaoyan yang hendak mendekati jarak 10 meter darinya, Lan Yanran akhirnya membuatnya bergerak. Jari-jarinya dengan lembut menekan permukaan tanah dan tubuhnya seperti daun jatuh di tengah badai yang hebat, melayang dan menghindar. Dalam kelap-kelip mata, dia berbaur dengan sesosok manusia berwarna hitam bergegas saat mereka melewati satu sama lain. Saat mereka berpotongan, long sword di tangan Lan Yanran memotong secara horizontal dengan cara yang sangat alami. Meminjam kekuatan bergegas dari kelincahannya, beberapa bilah angin kecil telah memimpin dan meninggalkan pedang di depannya, memotong ke arah leher Xiaoyan. Tubuh cepat pengisian tiba-tiba berhenti dan penguasa hitam besar diangkat sedikit, mengikuti suara berdentang dan beberapa percikan kecil. Bilah angin benar-benar menghilang tanpa menciptakan obstruksi sedikit pun terhadap serangan Xiaoyan. Setelah menahan bilah angin, Xiaoyan dengan lembut mengangkat matanya. Murid acuh tak acuh itu melirik tubuh anggun yang melewatinya. Dengan gelombang tangannya, penguasa Suan berat membawa kekuatan ganas saat itu menghantam horizontal ke punggung Lan Yanran.
Tekanan dari kekuatan itu menyebabkan gaun Nalan Yanran menekan dengan kuat ke kulitnya, menguraikan pinggangnya yang ramping dan sempit. Merasakan suara mendesing dari kekuatan berat di belakangnya, alis Nalan Yanran bergetar lembut. Dia tampaknya sedikit terkejut dengan ketajaman persepsi pihak lain. Longsword di tangannya menusuk dengan keras, menyebabkan longsword hijau pucat meninggalkan busur berwarna hijau di udara yang kosong. Ujung pedang yang tajam muncul untuk melewati rintangan di udara dan dengan suara berdendang yang jelas, ujung pedang langsung menabrak penggaris yang berat. Ketika keduanya bersentuhan, kekuatan kuat dan kuat yang berkandung pada penguasa besar menyebabkan longsword ramping itu dipaksa membungkuk menjadi busur yang sangat menggetarkan jiwa. Penampilan berbahaya dari pedang yang hampir patah membuat beberapa keheranan muncul di wajah para Mustiklot Sekte. Setelah doji dituangkan ke tubuh pedang, pedang itu cukup diperkuat untuk menerima kekuatan yang sangat besar dan berat. Namun dalam kontak pertama, longsword dipaksa untuk membungkuk. Dari sini bisa dilihat betapa menakutnya kekuatan yang tergantung pada penguasa besar berwarna hitam itu. Meskipun kata-kata panjang itu melengkung menjadi busur yang mengkhawatirkan, akhirnya tidak putus karena ini. Sama seperti ujung pedang hendak menekan lengan Nalan Yanran. Yang terakhir menekan kakinya dengan lembut di tanah. Cahaya hijau di longsword meroket. Gelombang energi yang tiba-tiba itu menampar penguasa yang berat itu dengan sebuah bang. Meminjam kekuatan mendorong dari antara mereka berdua, Nalan Yanran melayang ke udara. Wajah cantiknya serius. Longsword di tangannya tiba-tiba bergetar dengan cepat. Segera itu mulai berputar perlahan. Setiap kali longsword bergerak sedikit, itu akan meninggalkan bayangan-bayangan pedang yang tampak substantif. Wind Speed Fractal Sword. Sungguh tak terduga bahwa Nalan benar-benar berhasil mempelajari teknik Dosuan kelas tengah seperti ini. Pedang roh angin faktal, dia benar-benar sumber kekaguman. Wanita yang lebih dari generasi yang sama, yang berbagi guru yang sama atau berasal dari sekte yang sama. Aku mendengar bahwa Nalan Siji telah berhasil mencapai titik untuk menciptakan 5 gambar pedang setelah mempelajari roh angin Fractal Swords selama setahun. Aku telah berlatih selama hampir 2 tahun, tetapi aku hanya dapat membuat 4 dari mereka. Baru saja belum dimulai, Nalan Siji benar-benar menggunakan teknik Do di kelas ini. Aku pikir dia ingin cepat mengakhiri ini, bukan? Orang itu dari Shoyan benar-benar sial. Ketika Nalan Yanran menunjuk teknik Do yang aneh itu, murid Mustiklot Sekte di bawah ini tidak bisa menahan bisikan secara pribadi di antara mereka sendiri dalam keterkejutan mereka. Melihat cara mereka, tampaknya mereka mengenal latar belakang teknik Do yang ditampilkan. Selain itu, teknik Do ini kemungkinan sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang sulit untuk menjadi mahir. Tidak hanya para murid ini, tetapi bahkan beberapa dari 10 tetua berjubah putih di atas panggung batu mengangguk sedikit. Penguasa yang berat dimasukkan ke tanah saat Shoyan mengangkat kepalanya. Dengan mata sipit, ia menyaksikan energi itu setelah gambar-gambar yang perlahan-lahan muncul mengikuti gerakan kata-kata panjang Nalan Yanran. Mengandalkan persepsi yang luar biasa, dia bisa merasakan beberapa aftermix mengandung sejumlah besar energi dalam. Dia layaknya disebut pemimpin sekte junior di Mustiklot Sekte. Bisa menggunakan teknik Do yang kuat seperti yang dia inginkan. Shoyan memegang ganggan penguasa Suan berat erat di telapak tangannya. Dia perlahan memutar setengah lingkaran saat berada di tanah. Dengan segera, dia menginjak tanah dengan keras dan ledakan energi meledak dari mana kakinya berada, menarik semua tatapan di tanah terbuka. Setelah ledakan, Shoyan meminjam energi yang dipantulkan darinya dan tubuhnya dipaksa melesat ke arah Nalan Yanran. Doji berwarna hijau melonjak maju dan bendang dengan bibit api aneh menuju tubuh penguasa. Namun mereka tersembunyi di bawah doji berwarna hijau dan satu akan kesulitan menemukan mereka jika tidak melakukan pemeriksaan yang teliti. Nalan Yanran menutup alisnya sedikit bersama saat dia melirik Shoyan yang dengan kasar menembak ke arahnya dari bawah. Pergerakan dari longsword di tangannya tidak berhenti karena ini. Kakinya melangkah di udara kosong dan berwarna pucat berwarna hijau doji dimuntahkan dari kakinya.
Seketika itu membentuk bilah angin tajam yang besar dan dengan ganas memotong ke arah Xiaoyan. Merasa suara angin yang bertiup di atas kepalanya, Xiaoyan mengangkat tangannya dan tidak ada yang terjadi sedikit pun. Kemudian, kekuatan dorongan ditembakkan di atas Xiaoyan melonjak dari telapak Xiaoyan. Kelompok besar pisau angin menghilang sepenuhnya oleh kekuatan mendorong ini sebelum mereka bisa berada dekat Xiaoyan. Karena kekuatan mendorong ini, angka pengisian Xiaoyan juga menjadi sedikit lebih lambat. Xiaoyan hendak sekali lagi meminjam pasukan tepat waktu saat dia bersiap untuk memblokir Lan Yanran dari menyelesaikan teknik Dao-nya ini. Ketika sebuah teriakan yang jelas tiba-tiba terdengar dari tempat yang tidak jauh di atasnya. Windsmith Factal Sword. Saat teriakan jatuh, Longsword di tangan Lan Yanran tiba-tiba menunjuk Xiaoyan di bawah. Pres kakinya diam-diam di udara kosong dan angin sepoi-sepoi muncul di bawah mereka. Meminjam angin sepoi-sepoi ini, Lan Yanran dengan cepat bergerak mundur. 5 pedang energi buram digambar yang tertinggal di udara pertengahan sedikit bergetar. Satu demi satu, mereka menembak dengan keras ke arah Xiaoyan yang di bawah. Pedang kabur yang terbuat dari energi tampaknya memiliki ruang yang robek ketika busur energi berwarna hijau pucat mulai menyebar dari ujung pedangnya. 5 bayangan pedang yang ujungnya terkait dengan ganggang lain seperti bintang jatuh di langit. Dengan sedikit cemberut, telapak Xiaoyan secara acak mengeluarkan kekuatan. Tubuhnya meminjam kekuatan yang mendorong kekuatan untuk mundur dengan cepat. Kelima pedang energi buram itu secara kebetulan memotong lewati permukaan tubuhnya dan angin tajam mereka menyebabkan kulit Xiaoyan merasakan sakit yang tajam. Tokoh cantik Lan Yanran berubah setengah lingkaran di udara. Segera dia menjadi seperti lotus warna putih saat ia mendarat di tanah dengan cara ringan dan lincah. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya secara horizontal. Dia melakukannya. Padanya, energi kabur yang telah terjawab benar-benar berbalik dan sekali lagi dengan kasar menusuk ke arah Xiaoyan yang berada di udara. Tanpa titik untuk berputar sendiri. Mengamati pedang energi buram yang sekali lagi datang untuk menusuknya, Xiaoyan sedikit terkejut. Segera, dia mengerutkan keningnya sedikit saat sudut tatapannya melayang di sekelilingnya. Berada di udara, dia benar-benar mengalami kesulitan menghindari serangan cepat dan tiba-tiba dari pedang energi buram ini. Kali ini, kecuali dia menggunakan Purple Cloud Wings. Karena aku tidak bisa menghindar, maka aku akan dengan paksa menerimanya. Karena niat ini jatuh ke dalam hatinya, Doji berwarna hijau pada penguasa berat di tangannya tiba-tiba melonjak. Energi besar yang tiba-tiba dirilis menyebabkan banyak orang di bawah ini memiliki wajah yang tercengang. Bibit api berwarna hijau menyala dan naik. Saat penguasa berat itu diayunkan, itu membawa kekuatan yang kuat karena dengan kejam menghantam pedang energi buram di depan tatapan kaget bawahnya. Bang! Suara terdengar. Saat keduanya bersentuhan, ledakan energi ganas terdengar di ruang kosong di atas tanah terbuka. Lampu hijau yang intens menyebabkan beberapa orang tanpa sadar menutup mata mereka. Lan Yanran diam-diam berdiri di tempat yang sama sambil mengangkat kepalanya untuk melihat langit. Cahaya hijau yang menusuk di tampak tidak menjadi hambatan baginya, karena pupilnya yang cerah menatap tempat ledakan itu terjadi. Dia mengerti hanya dengan jelas seperti apa kekuatan yang dimiliki roh angin Factal Swords. Pukulan tadi adalah suatu yang dihibahkan 7 bintang Douxi akan mengalami kesulitan besar untuk bertahan. Jika Xiaoyan mampu menahan serangan ini, Lan Yanran juga akan dapat memperkirakan secara kasar jauh mana ia telah mencapai selama 3 tahun ini. Lampu hijau secara bertahan kekurangan di langit. Sebuah bayangan berwarna hitam tiba-tiba melesat dengan cepat ke arah Lan Yanran yang berdiri di tanah. Suara kuat dari kompresi angin ini menyebabkan gendang telinga seorang merasakan sakit. Kecepatan serangan kekerasan bayangan hitam menyebabkan wajah cantik Lan Yanran berubah sedikit. Jari jemarinya menekan ke tanah saat dia langsung mundur hampir 10 meter dengan tubuhnya muncul seolah-olah meluncur di atas tanah. Bang! Bayangan berwarna hitam dengan keras mendarat di tanah dan sangat hancur di tempat Lan Yanran mendarat sebelumnya. Segera, suara yang intens bergema di seluruh alun-alun. Potongan-potongan batu terbang di sekitar dan banyak garis retak mulai menyebar di sekitar tempat yang dipenuhi debu.
Tubuh Nalanyaran yang mundur perlahan berhenti. Dia samar-samar menatap tempat yang diliputi oleh debu. Dengan kecepatan serangan seperti itu tidak terlalu mungkin untuk menimbulkan banyak ancaman bagi seorang seperti dia yang dilatih dalam metode Qi hubungan angin. Nalanyaran dengan lembut melambaikan tangannya yang besar dan lebar. Angin sepoi-sepoi muncul entah dari mana dan menghantam alun-alun, mengangkat debu di sekitarnya. Saat sebelum debu terangkat, mata Nalanyaran sedikit menyusut. Doci seluruh tubuhnya tiba-tiba meroket. Pada saat yang sama, tubuhnya dengan cepat mundur. Dia berulang kali mengayunkan longsword di tangannya. Banyak fragmen pedang tajam muncul di rute yang dia gunakan untuk mundur. Cih! Pada saat ketika Nalanyaran mundur, sesosok warna hitam dari dalam debu sekali lagi melesat menuju dengan cepat. Kali ini kecepatan tapaknya telah menjadi berkali-kali lebih tinggi dari sebelumnya. Kecepatan yang menakutkan menyebabkan bayangan hitam muncul seolah-olah berkedip-kedip. Beberapa bayangan ilusi muncul sebelum dia mendekati Nalanyaran. Pisau angin Blokadwitch telah ditempatkan sebelumnya benar-benar hancur oleh yang pertama dalam metode yang paling keras. Cukup kecepatan yang bagus, tapi bagaimana bisa tiba meningkat sebanyak ini? Keseriusan dan ketidakpastian muncul di wajahnya yang cantik saat Nalanyaran bergumam pelan dari dalam hatinya. Matanya melirik bayangan hitam yang tampak tangguh saat dibebankan. Dia hanya berpikir untuk mengambil tindakan ofensif ketika perasaan dingin tiba-tiba keluar dari kulitnya. Dia tiba-tiba memutar kepalanya. Sebuah bayangan hitam muncul di belakangnya seperti hantu. Bayangan hitam mengangkat kepalanya, mengungkapkan wajah acuh tak acuh Xiaoyan. Saat ini dia memiliki tangannya yang terkepal erat. Penguasa Swan Heavy berwarna hitam telah benar-benar menghilang. Tinjunya meminjam kekuatan dari tubuhnya yang setengah berputar ketika dengan kejam menghantam punggung Nalanyaran sambil membawa kekuatan yang menakutkan. Ruang di mana kepalanya tangan benar-benar menghancurkan ledakan energi yang merusuk ke telinga. Pukulan ini sebetulnya kuat. Octana Blast! Raungan rendah terdengar di dalam hati Xiaoyan. Kekuatan yang tergantung dalam tinju sekali lagi melambung tinggi. Akhirnya itu pecah kuat di punggung Nalanyaran di depan tatapan kagum dari murid Mystic Cloud Sekte di sekitar mereka. Kekuatan menakutkan secara langsung menyebabkan tubuh cantik Nalanyaran dilempar ke udara seperti layang-layang yang di talinya putus. Dia seperti bunga lemah yang dikikis angin kencang. Xiaoyan perlahan menghembus nafaskan. Dia secara bertahap menyebarkan tinjunya dan memberi isyarat dengan tangannya. Bayangan hitam yang telah menembak ke arah Nalanyaran beberapa saat yang lalu terbang. Segera itu memasukkan ke dalam permukaan batu hijau di depannya. Bayangan besar yang menarik perhatian Nalanyaran sebelumnya sebenarnya adalah penguasa Swan berat ini. Nalanyaran telah dikalahkan. Tak terhitung tatapan tertegun menatap Nalanyaran yang jatuh dari udara seperti kupu-kupu yang kehilangan sayapnya. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pemimpin sekte junior dari Mystic Cloud Sekte ini sebenarnya sangat mudah dikalahkan. Pada platform batu, Yunleng dan para tetua lainnya hanya dengan tenang menyaksikan Nalanyaran yang perlahan turun. Jika seorang berpikir bahwa dia akan kalah dengan mudah, seseorang akan benar-benar meremehkan pelatihan dari Mystic Cloud Sekte. Terima kasih.